Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hemi Dinantio. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Shopee dalam Membangun Positioning di Tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia. Hari ini saya akan membahas yaitu dari daftar isinya. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Nah, langsung saja. Jadi latar belakangnya, semakin meningkatnya angka penularan virus COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah mengambil kebijakan agar seluruh masyarakat Indonesia menerapkan untuk menjaga jarak, atau yang sering kita kenal yaitu dengan bahasanya yaitu social distancing. Jadi memiliki arti yaitu mengurangi kegiatan di luar rumah dan berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Nah, layanan e-commerce saat ini makin banyak yang bermunculan dan populer saat ini dengan cepat, yang dimana dengan pangsa pasar yang sangat besar, banyaknya penyedia layanan e-commerce ini yang berlomba-lomba untuk menjadi yang sangat terdepan. Nah, COVID-19 sangat mengharuskan kita melakukan social distancing ini sangat berperan besar dalam menunjang peningkatan pengguna online, sehingga memungkinkan persaingan dalam bidang e-commerce semakin ketat, karena kita bisa melihat peluang dan meraih keuntungan dalam bermain di bisnis e-commerce tersebut. Nah, pengaruh yang signifikan juga telah terjadi adanya internet dan World Wide Web, yang dimana pengaruh ini dapat dilihat dari meningkatnya popularitas perdagangan elektronik atau e-commerce yang menggabungkan satu bisnis dengan bisnis lainnya. Nah, yang dimana dengan menggabungkan bisnis dengan customer ini adalah tentunya antara pelanggan ataupun bisnis to customer. Berdasarkan data perilaku pengguna internet di Indonesia, terlihat jelas bahwa perilaku berbelanja online merupakan yang paling sering dilakukan oleh pengguna di Indonesia. Hal tersebut memberikan peluang untuk para calon pebisnis, khususnya di bidang e-commerce yang mengembangkan bisnisnya tersebut. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka, yang dimana yang pertama ada strategi komunikasi pemasaran efektif. Menurut Burhan Bungin, strategi komunikasi yaitu memungkinkan suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai target komunikasi yang dirancang sebagai target perubahan. Yang kedua ada strategi pesan, yang dimana segmen pasar harus tepat sasaran, harus diseleksi terlebih dahulu sebelum merancang bentuk pesan dan isi pesannya, yang dimana pemasar diharuskan bijak dalam merancang isi pesan, sebab isi pesan yang digunakan bisa sangat mempengaruhi target pemasaran. Dan yang ketiga ada strategi media, yang dimana strategi media ini meliputi subjek media yang akan digunakan dalam menyampaikan suatu pesan kepada konsumen dan Shopee tersebut. Yang keempat ada media baru. Menurut Micwell tahun 1948, media baru merupakan sebuah perangkat teknologi komunikasi yang ketersediaannya sangat luas dan digitalisasinya itu sangat digunakan secara pribadi sebagai alat komunikasi. Selanjutnya ada metode penelitian, yang dimana dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus atau case study. Dengan pendekatan penelitian kualitatif ini, karena permasalahan yang berhubungan dengan pengamatan yang serius. Nah, maksud dengan tujuannya dari penelitian kualitatif ini yaitu bertujuan untuk memahami sesuatu kasus tertentu yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, motivasi, perilaku, dan tindakan secara lain-lain secara menyeluruh serta tidak menggunakan alat-alat pengukur. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Marketplace Shopee menerapkan strategi komunikasi pemasaran yang efektif dalam membangun positioning yang dapat diterima secara baik di benak konsumen, yang dimana strategi komunikasi pemasaran melalui media baru ini dengan memanfaatkan media channel sebagai mengadopsi fitur-fitur yang ada di media sosial saat ini, seperti hiburan, informasi, serta event-event yang akan dilakukan ke depannya. Tujuannya
Tujuan utamanya strategi komunikasi pemasaran ini yang dilakukan Shopee adalah terbangunnya positioning dengan mewujudkan terciptanya kemudahan berbelanja di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Serta strategi pesan dalam komunikasi pemasaran Shopee juga merancang isi pesan pada platform aplikasi marketplace di mana persepsinya menggunakan dengan tujuan menginformasikan berbagai layanan yang dimiliki berdasarkan target audiens yang telah ditentukan secara positif. Nah, yang pertama itu ada isi informasi yang secara komunikasi, dan yang kedua ada bentuk kreatif pesan. Selanjutnya ada strategi media dalam komunikasi pemasaran Shopee. Shopee menggunakan beberapa media untuk mendukung program yang dijalankan positioning, yaitu yang pertama ada pemilihan media, yang kedua ada celah konsumen, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini terhadap marketplace Shopee dalam membangun positioning. Kesimpulannya yaitu adalah strategi komunikasi yang digunakan Shopee dalam membangun positioning difokuskan pada penggunaan media channel yang dimiliki bertepatan dengan situasi adanya penyebaran virus COVID-19 ini, yang dimana sekarang ini marketplace e-commerce Shopee tersebut mengimplementasikan syarat-syarat dalam membangun positioning dengan menerapkan isi pesan, yaitu dengan menggunakan ide rasional, emosional, dan ide moral yang disajikan dalam fitur-fitur yang diadopsi dari media sosial tersebut. Serta strategi media yang dipilih Shopee dalam pemanfaatan media baru dengan mengadopsi fitur sosial media. Penerapannya ini seperti fitur timeline, yang dimana pencarian terus ada pencarian untuk rekomendasi, live chat, dan gamesnya tersebut, dan sangat berpengaruh besar yang ada dalam pemilihan media yang tepat dalam menjadikan salah satu proses penyampaian informasi yang dilakukan Shopee agar menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.